A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita sadari, syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan sholat Zuhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibana wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita patut bersyukur detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, waktu ke waktu harus kita syukuri. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan kajian atau majelis ilmu tentang sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah adalah kisah dari awal lahirnya Nabi Muhammad sampai menjelang kematiannya, wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, khatamil anbiya, penutup para Nabi. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu lahir di mana? Hah? Lahir. Ya. Lahir di mana? Lahir di Astagfirullahaladzim. Nah, kita gimana mau diaku sama Nabi Muhammad? Benar, Pak. Ya, ya betul. Mekah. Ya, tadi ada yang ragu Madinah, Mekah mana ya? Gitu ya, masih bertanya-tanya. Ya. Nah, semua nabi itu lahir di Jazirah Arab. Kenapa nggak di Depok, nggak di Sawangan, nggak di Parung, nggak di Serang? Kenapa? Kenapa nggak ada nabi dari Sumatera atau dari Lampung misalnya, dari Klaten? Ya, kalau Depok ada tuh nabi-nabian tuh. Ya, Depok awal ada COVID Depok. Ya, awal ada babi ngepet Depok. Depok emang bikin ada aja ceritanya ya. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang sejarah dari Jazirah Arab sendiri. Kenapa sih nabi-nabi itu dilahirkan atau ada di bumi itu dilahirkan dari Jazirah Arab? Kenapa harus Arab dulu? Ya.
Nah, pada buku Sirah Nabawiyah ini semuanya akan dibahas secara merinci. Ya, tentang mujizat Nabi Muhammad, risalah kenabiannya. Ya, sampai kita rasakan sampai detik pada hari ini. Bahkan dikatakan di dalam bukunya itu orang pertama yang berpengaruh di dunia yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Di Amerika itu ada lantai-lantai gitu bertuliskan orang-orang berpengaruh. Nah, Nabi Muhammad ini bukan diletakin di bawah di lantai, tapi posisinya di atas sehingga tidak diinjak-injak oleh orang-orang banyak. Ya, jadi kenapa harus Arab? Kenapa tidak Depok? Tidak juga Parung atau enggak tidak juga Gunung Sindur? Padahal Gunung Sindur sama-sama panas ya. Nah, dari dalam segi bahasa kata Arab itu berarti padang pasir. Tanahnya gundul, gersang, tidak ada air bahkan tanaman. Ya, Arab itu pada zaman dulu gersang banget. Nggak ada tanaman, nggak bakal ditemuin tuh pohon kelapa, ya, pohon apa namanya, talas nggak ada, ubi cilembu juga nggak ada di sana. Sawit. Karena tandus banget. Nah, secara geografis Arab ini dibatasi oleh Laut Merah. Tahu kenapa Laut Merah? Karena di chat enggak. Ya. Ya, banyak sejarahnya. Iya. Dan Gurun Sinai di sebelah barat. Ya, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur. Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Dan negeri Syam sebagai sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Karena dulu Arab itu, nah bahkan dikatakan orang-orang terdahulu di Arab itu lahir di Arab itu butuh secara fisik ya. Orang Arab itu lebih kuat karena dia hidup di negara yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Nyari air sulit. Ya dapat. Kita masih bersyukur ketika kita lahir Ciseeng, wah banyak banget kan air kan. Ya. Kalau di Arab susah banget nyari air. Sehingga menjadikan orang-orang Arab itu dikatakan dalam sejarahnya fisik dan mental orang Arab itu sangat kuat. Ya banyak banget para sahabat-sahabat Nabi juga tuh banyak banget yang ahli-ahli gulat. Karena fisiknya aja udah dilatih keras sejak dia kecil. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan seorang yang lemah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling perkasa. Dalam sejarahnya, ketika Sayyidina Ali itu adalah orang kuat. Lantas beliau menyombongkan diri. Enggak ada lawan lagi nih yang bisa melawan saya. Habis itu Nabi Muhammad bilang, temuilah seorang pemuda di balik gunung.
temuin tuh sama Sayyidina Ali. Diajak berantem, diajak gulat oleh orang pemuda itu. Pemuda yang ditemui di belakang gunung. Udah berantem, udah gulat, ternyata Sayyidina Ali kalah. Pas dibuka, pemuda itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan orang yang lemah. Bahkan dikatakan dalam perang Hud itu, Nabi Muhammad giginya sampai copot, sampai tanggal, karena perilaku keras dari bangsa-bangsa Yahudi pada saat itu. Dan bangsa Arab hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu. Bangsa Arab itu karena tidak dari dahulu itu udah merdeka. Karena tidak ada, biasanya negara yang dijajah itu punya kekayaan sumber daya alamnya. Ya kayak Indonesia, ya banyak rempah-rempah segala macam. Bahkan orang Belanda, ya Belanda, Jepang pengen memonopoli seluruh sumber daya. Itu kalau di Indonesia karena banyak rempah-rempahnya. Kalau di Arab karena gersang, mereka udah merdeka dari dulu. Ya, udah merdeka dari dahulu, sampai tidak ada negara yang bakal berani menjajah. Kecuali memang ada orang-orang Romawi, orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian bangsa Arab. Apa sih bangsa? Bangsa itu apa bangsa? Bedanya bangsa sama negara apa? Nah, bangsa itu adalah orang-orangnya. Bangsa Arab pada saat itu merujuk pada silsilah keturunan dan asal-usulnya. Kental sekali ya bangsa Arab itu, bangsa Arab. Jadi mereka itu kalau misalnya udah tentang kabilah, kelompok-kelompok atau ras-ras kelompok-kelompok mereka disenggol sama kelompok-kelompok lain, itu mereka bakal keras. Ya, jadi watak-watak orang Arab pada saat itu keras kepala banget. Kalau misalnya udah A ya A aja, nggak bisa nggak bisa toleransi dengan kabilah yang lain. Nah, dulu ada 3 bangsa pada zaman dahulu. Ya, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Yang pertama adalah Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Seperti Ad, Samud, Sam, Judais, Imlaq, Umain, Jurhum, Hadhur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan lain-lainnya. Ya, itu ada kaum-kaum bangsa Arab terdahulu. Nah, bicara tentang silsilah, saya pernah dapat pelajaran. Jadi tentang nasab ini minimal kita harus hafal 7 silsilah kita. Ya, 7 keturunan kita. 7 kita ini dilahirkan dari bapak siapa? Bapak siapa ini lahir dari kakek siapa nih? Kakeknya siapa ini kakek, sampai 7 turunan. Kita harus hafal. Ya, nggak boleh nasab itu kita terputus. Ya, itu karena agar kita tahu tentang silsilah dari keturunan kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qoton. Suku bangsa ini Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Qotoniyah. Ya, yang ketiga adalah Arab Musta'aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut juga Arab Adnaniyah. Nah, Arab Musta'aribah ini adalah cikal bakal ya dari keturunan Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, di balik itu juga
banyak sekali kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok yang bersih tegang, yang kadang-kadang, jadi kalau bangsa Arab itu dulu ya antar kabilah-kabilah itu kalau istilah sekarang mah gengser-gengseran ya. Jadi sangat menjunjung tinggi tentang kabilah-kabilah. Kalau ada kabilah ini disakiti atau dihina oleh kabilah lain, satu kelompok kabilah ini akan merusak atau akan saling membunuh. Iya, kelompok-kelompok nih. Kelompok ini nggak terima, ya pasti bakal disamperin. Kalau tidak ada solusi lain, ya bakal ada bunuh pembunuh. Ya bahkan kita nanti bakal kita bahas ada perang saudara. Ya ketika zaman Bani Umayyah. Ya zaman Bani Umayyah berantem dengan dari kabilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu perang saudara. Karena meyakini dengan kabilah satu dengan kabilah yang lain itu punya persepsi yang berbeda. Yang pertama adalah kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Zaid al-Jumhur, Qodo'ah, dan Sakasik. Yang kedua adalah Kahlan yang terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Hamadan, Anwar, Toyi, Madhaj, Kindah, Lakam, dan Raja Syam. Nah, di antara tadi adalah sejarah kecil. Ya ini belum, nanti akan kita bahas pada besok hari. Ya akan kita bahas tentang sejarah dari adanya kabilah dan bentuk dari negara Arab, Jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab itu baik sekali lingkupannya. Ya, mulai dari sekarang kan udah terkenal. Kalau dulu ada namanya Syam. Terus ada Yasrib. Syam itu Mekah. Yasrib itu Madinah. Dulu itu kayak Persia bergeser menjadi sekarang itu bukan Persia lagi. Menjadi Iran. Yaman. Kalau Yaman itu juga ada sejarahnya dulu sebutan itu negara apa. Nah, nanti akan kita bahas pada esok hari. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.